tidak jauh beberapa meter dari klub di tepi jalan sepi. Ian menarik tangan Taeyong dan memaksa pria itu menghadap ke arahnya. Ian lalu memasangkan kacamatanya dengan kesal hingga Taeyong berstyle membetulkan kembali letak kacamatanya. Ya, Ian melipat tangannya di dada. Apa yang kau lakukan di sini, ha? Taeyong menunduk memilih baju dengan tangannya. Kau seharusnya tahu jika tempat ini tidak cocok untukmu, bentak Ian kesal. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padamu seperti tadi? Apa yang akan kau lakukan jika aku tidak ke sana? Demi apapun, ia tidak bisa menahan emosinya saat ini. Membayangkan kemungkinan buruk yang menimpa Taeyong membuat dada Ian terasa sakit. Ia rasanya sakit mengingat bagaimana Ayong dan teman-temannya mempermainkan Taeyong di depannya, mengingat bagaimana Taeyong cemas saat wanita-wanita nakal itu mendekatinya, dan mengingat bahwa bagaimana Ayong menggoda Taeyong sungguh membuat dada Ian sangat panas. Maafkan aku, Taeyong menatap Ian yang dalam disertai mata yang merah. Aku hanya ingin dia merogoh saku celananya ponsel yang kemudian dia berikan di hadapan wanita itu. Aku hanya ingin memberikan ini padamu, kau meninggalkannya di rumah. Ia menatap wajah Taeyong dengan ponselnya bergantian. Dia mendengus, dasar aku sengaja meninggalkannya. Oh, Taeyong terkejut sedetik kemudian. Dia menunjukkan ekspresi menyesal. Ia menatapnya kesal. Jangan pernah melakukan hal seperti ini lagi, apalagi datang ke tempat seperti itu. Kau paham? Taeyong mengangguk pelan, kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya dan semakin mendekat ke wanita itu. Ia menatapnya malas. Apa? Jari jemari Taeyong bergerak, bahkan tubuhnya. Aku ingin melakukan sesuatu. Taeyong meyakinkan hatinya dengan menggenggam kedua tangannya erat dan mendekat pada Ian, lalu menarik dua wanita itu ke dalam dekapannya, membuat tangan Ian langsung terjuntai ke sisi tubuh. Aku ingin memelukmu, kata Taeyong akhirnya. Ian terdiam bola menyusul tak berkedip saat Taeyong mempercepat pelukannya, membawa Ian ke dalam dekapan hangat dan membiarkan detak jantung mereka saling beradu. Aku ingin memelukmu, Ian. Taeyong menundukkan, maafkan aku dan terima kasih. Bahkan Josabin, seorang pria yang sering melakukan ini padanya, tidak bisa membuat jantungnya berdetak secepat seperti ini. Ian menutup mata saat Taeyong memeluknya semakin hangat. Ian rasanya hangat sungguh membuat tubuh Ian ikut terasa hangat dan nyaman. Ian tak pernah merasakan pelukan senyaman ini sebelumnya. Dan jawabannya tentu saja karena Taeyong melakukannya dengan tulus hati, dengan tulus dan dengan penuh cinta. Kau tenang saja, Ian. Setelah ini aku janji akan selalu melindungimu. Taeyong tersenyum lembut. Karena aku suamimu sekarang, suami harus bisa melindungi istrinya apapun yang terjadi, dan aku akan melakukan itu untukmu, Ian. Aku janji. Taeyong dan Ian baru saja sampai di depan pintu apartemen mereka. Taeyong kemudian menekan tombol sandi di sisi pintu, lalu membuka pintu itu dan menatap Ian dengan senyuman. Ian hanya menatapnya dalam diam, bahkan selama perjalanan pulang sedikit pun Ian tidak membuka suara. Di dalam taksi beberapa kali Taeyong mencoba untuk mengajaknya bicara. Ian sama sekali tak melirik Taeyong. Dia terus melipat kedua tangannya di dada dan terus menatap ke depan dengan tatapan dingin. Namun Taeyong paham, tidak apa-apa. Dia sudah merasa cukup bahagia hanya dengan keberadaan Ian di sampingnya. Ian mendengus pelan sebelum mengambil langkah masuk ke apartemen. Taeyong lalu berjalan di belakangnya, dan ketika mereka tiba di depan pintu kamar, Ian menghentikan langkah, membuat Taeyong sedikit terkejut hingga dia pun ikut terhenti. Oh iya, Ian bergumam dan berbalik hingga tubuh mereka kini saling berhadapan. Saat Taeyong menatapnya bingung, Ian berucap, kau tahu kan kau harus tidur di mana? Taeyong terus tersenyum dan mengangguk. Aku tidur di sofa dan aku tidur di kamar. Tunggu sebentar, aku mengambil bantal dan selimut dulu. Setelah itu, Taeyong bergegas masuk ke kamar. Dia mengambil satu bantal dan berlari menuju lemari untuk mengambil satu selimut.
selesai, kau bisa masuk. Yan terus dia menatap Taeyong dengan sorot mata yang sulit diartikan saat kejadian beberapa waktu lalu tiba-tiba melintas di benaknya. Rasanya aneh, Yan kembali merasakan sesuatu yang asing di dalam dirinya saat mengingat Taeyong memeluknya. Yan bahkan bisa merasakan kehangatan itu kembali menjalar ke seluruh tubuhnya. Yan menghela nafas pelan kembali menunjukkan wajah yang dingin karena tidak ingin Taeyong menyadari sesuatu dalam dirinya. Entahlah, Yan bahkan tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Entah kenapa dia merasa harus menyembunyikan sesuatu yang asing itu dari Taeyong apapun yang terjadi. Yan berbalik hendak masuk ke kamar namun Taeyong menahan pergelangan tangannya. Yan tunggu. Yan mendengus lalu kembali menghadapkan tubuhnya pada Taeyong dan menunjuk tatapan jengkelnya. Ya, aku lelah, bukankah kau sendiri yang menyuruhku segera masuk ke kamar? Tanya Yan dengan nada kesal. Taeyong cemas satu tangannya masih memeluk bantal selimut itu tanpa amarah mas. Sisinya erat, maaf tapi aku lupa sesuatu. Yan diam sejenak sebelum akhirnya menjawab, apa? Taeyong menunduk, tiba-tiba tersenyum sembari tangannya kini memilin-milin bantal di depan dadanya. Dia lalu kembali mendongak menatap Yan dan berkata dengan nada pelan, Yan tidak bermaksud gagap sungguh, tapi mengapa dia tergagap? Kini Taeyong menatapnya bingung. Yan menunjukkan tidak ada. Kau mengerti? Bentar Yan, harus Taeyong tersamar. Maksudmu? Ucapnya. Kita berciuman di hadapan orang banyak. Kita juga bisa melakukannya di rumah. Yan habis pikir, demi Tuhan bagaimana orang memiliki kekurangan seperti Taeyong bisa berpikir seperti itu. Oh tidak, Yan kini menyalahkan dirinya sendiri. Dia menatap Taeyong lekat membuatnya sadar jika bagaimanapun juga Taeyong tetaplah pria berusia 27 tahun yang pasti memiliki hormon seperti pria seusianya. Taeyong hanya memiliki kekurangan dalam keterlambatan cara berpikir. Itu artinya dalam hal lain Taeyong tetap memiliki sisi seorang pria dewasa. Sial, yang seharusnya tidak bermain dengan bibir Taeyong di pesta itu. Yan, kenapa kau tidak menjawabku? Tanya Taeyong membuat kesadaran Yan kembali. Yan diam sebentar. Kim Taeyong, Yan menelan salivanya. Entah mengapa ada perasaan gugup dalam hati Yan yang saat ingatan ciuman mereka kembali melintas di benaknya. Rasanya lembut, manis dan hangat. Bibir Taeyong sedikit basah terasa kembali bergerak-gerak dengan di permukaan membuat dadanya kini terasa bergetar. Tidak, Yan tidak ingin merasa seperti ini. Ya, dia tidak seharusnya seperti ini. Taeyong hanya pria bodoh, terlalu menyedihkan jika dia gugup di depan pria bodoh ini. Ya, Yan menurut kasar berusaha kembali angkuh. Jangan nongket soal kau mengerti, tidak ada ciuman jika bukan aku yang memulainya. Kini Yan berkerut, baiklah. Taeyong tersenyum lalu, begitu aku akan menunggu kapanpun kau akan menciumku. Apa? Yan atau Taeyong tak percaya. Kim Taeyong, bukan berarti aku menyuruhmu untuk menunggu. Selamat malam, Yan potong Taeyong sambil melambaikan tangannya. Aku sudah mengantuk, jadi aku akan tidur. Senyuman Taeyong masih mengambang ketika dia berbalik lalu pergi berlari kecil menuju sofa putih yang ada di ruang tengah tak jauh dari kamar. Yan melihat Taeyong menata bantal di sofa. Pria itu lalu melepas kacamata dan meletakkan kacamata itu di meja. Taeyong pun merebahkan tubuh tingginya di sofa dan menarik selimut hingga dadanya. Saat Taeyong hendak menutup mata, Yan melihat senyuman bahagia itu masih terukir di bibir Taeyong membuat Yan semakin tidak senang melihatnya. Menciummu, Yan bergumam pelan menunjukkan ekspresi kesal saat melanjutkan, jangan harap aku akan melakukan itu lagi, Kim Taeyong, dasar gila.
Dia memandang permukaan pintu kamar dengan senyuman yang memudar. Kenapa Ian marah, ucapnya. Tapi aneh sekali, tetap cantik meskipun sedang marah. Dia tersenyum dan melanjutkan, aku menyukainya. Memang sejak pertemuan pertama mereka malam itu, Taeyong sudah melewati 2 minggu ini dengan Ian. Meski sebelumnya mereka hanya menjalani waktu seperti makan bersama, bersantai di taman rumah Taeyong, atau menemani Ian ke butik membeli pakaian dan keperluan lainnya. Ian bahkan lebih banyak mengabaikannya daripada memperdulikannya. Tapi Taeyong pikir itulah Ian yang sebenarnya. Ian memang orang seperti itu dan Taeyong sudah terbiasa saat ini. Sering apapun Ian marah padanya, Taeyong tetap menyukai Ian. Dia selalu merasa bahagia jika bersama Ian, dan Taeyong berjanji perasaan yang dia yakini sebagai cinta itu akan tetap dia jaga untuk Ian, untuk wanita yang berhasil membuatnya mengerti apa arti dewasa yang sesungguhnya. Ya, perasaan cinta, perasaan yang memiliki dan ingin selalu bersamanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah dewasa. Ya, Taeyong berkuman, masih tersenyum sementara matanya menatap permukaan pintu kamar itu. Semoga kau mimpi indah malam ini. Selamat malam, Ian. Taeyong menutup mata pelan dan senyumannya semakin lebar saat dia melanjutkan, aku mencintaimu.